para pimpinan daerah di Maluku tidak ada yang mengusulkan untuk melakukan lockdown, tetapi menyarankan untuk memperketat pintu-pintu masuk di Maluku. Jadi dikatakan di sini ada 3 pembahasan utama, yaitu terkait dengan Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Tekan juga tombol like dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 9 April 2020, saya ingin membahas sebuah informasi yang cukup menarik dari salah satu media cetak yang saya baca, yaitu Ambon Express, terbitan Kamis 9 April 2020. Jadi di sini ada salah satu judul berita terkait dengan lockdown diganti perketat pintu masuk. Sebelum ke sana teman-teman, ada sebuah berita duka mengenai meninggalnya musisi Indonesia asal Maluku, yaitu Glenn Fredly. Jadi dari hati yang paling dalam saya berbelasungkawa terhadap meninggalnya musisi Indonesia asal Maluku ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, kemudian karya-karyanya bisa dikenang dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Oke, di dalam koran ini juga ada informasi terkait dengan perkembangan data pasien corona yang sudah 3 orang positif terkonfirmasi virus corona. Jadi nanti bisa lihat sini informasinya. Kemudian terkait dengan lockdown yang diganti dengan perketat pintu masuk, kenapa saya bilang menarik? Kemarin saya sempat buat videonya terkait dengan cegah penyebaran corona di Maluku, maka lakukan karantina wilayah di pintu-pintu masuk. Kurang lebih judulnya seperti itu. Dan ternyata di media cetak ini juga membahas hal yang sama. Pendatang diisolasi terpusat. Menyikapi dampak mewabahnya virus corona, Gubernur Maluku Murad Ismail menggelar pertemuan bersama seluruh forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda provinsi dengan 11 kabupaten dan kota se-Maluku kemarin. Walaupun sudah ada 3 kasus terkonfirmasi positif terpapar virus mematikan ini, namun tak ada usulan karantina wilayah atau lockdown dalam forum ini. Meski begitu, pemerintah daerah dan Forkopimda sepakat semakin perketat pintu masuk ke Maluku. Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, mengatakan rapat berlangsung melalui video conference. Jadi kemarin sudah dilakukan rapat virtual atau video conference antara Gubernur Maluku bersama Forkopimda dan juga Bupati dan Wali Kota. Dari rapat tersebut, para pimpinan daerah di Maluku tidak ada yang mengusulkan untuk melakukan lockdown, tetapi menyarankan untuk memperketat pintu-pintu masuk di Maluku. Jadi diinformasikan di sini, berdasarkan rapat kemarin, ada beberapa hal yang menjadi isu utama pembahasan. Pertama itu terkait dengan keselamatan dan kesehatan, kemudian ketahanan ekonomi dan pengamanan sosial. Mengenai ketahanan ekonomi, dia mengakui semua sudah melapor ketersediaan distribusi pangan dan stok masih tersedia sampai 2 bulan ke depan, kecuali masalah gula pasir. Jadi ini bukan cuma hanya masalah di Maluku, tetapi juga masalah nasional. Sementara untuk jaring pengaman sosial, akan ada pendataan kembali terhadap warga yang terdampak penyebaran virus corona ini. Kemudian akan dilakukan sharing dana antara provinsi sebanyak 20% dan kabupaten kota sebanyak 80% untuk membiayai penduduk atau warga yang terdampak terhadap penyebaran virus corona ini. Kemudian juga akan diperpanjang pemberian sembako yang awalnya 6 bulan, maka ini akan diperpanjang sampai 9 bulan. Terkait dengan tidak mengusulkan lockdown, ternyata memang para pimpinan daerah yang ada di Maluku, baik gubernur ataupun bupati wali kota, menghimbau semua pimpinan di bawahnya, baik itu dari tingkat kecamatan, kelurahan, desa ataupun negeri, supaya memperketat pintu-pintu masuk. Jadi semua yang datang dari luar Maluku akan dilakukan isolasi mandiri. Untuk wilayah Ambon akan dilakukan isolasi di salah satu hotel Melati. Sementara di beberapa daerah lainnya,
pemerintah negeri atau desa sudah melakukan isolasi secara swadaya di beberapa gedung atau fasilitas yang ada. Jadi setiap pelaku perjalanan ataupun orang yang baru datang ke desa atau negeri atau kelurahan itu akan diperiksa. Di dalam pertemuan tersebut juga para pimpinan daerah ini berharap supaya Maluku tidak sampai diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Jadi kunci utamanya atau peran sentralnya adalah di kita selaku warga yang harus aktif berpartisipasi supaya bisa menginformasikan kepada pemerintah desa, kelurahan, ataupun negeri setiap orang yang baru datang supaya bisa melakukan karantina mandiri di tempat-tempat yang sudah disediakan atau di rumahnya masing-masing. Jadi sejalan dengan pemikiran ini, di video sebelumnya, di situ juga saya membahas supaya pentingnya melakukan karantina wilayah di pintu-pintu masuk. Artinya harus disiapkan zona karantina, jadi setiap siapapun yang datang, baik itu melalui pelabuhan ataupun bandara, harus diperiksa di situ menggunakan rapid test. Ketika hasilnya positif, maka orang itu akan langsung diisolasi ke fasilitas kesehatan. Tetapi jika hasil tesnya negatif, maka orang itu diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, tetapi tetap akan melakukan karantina mandiri di tempat tinggalnya atau di sekitar tempat tinggal yang sudah disiapkan tempat karantina mandiri. Selain pemeriksaan kesehatan kepada orang, harus juga dilakukan pembersihan terhadap barang bawaan oleh penumpang. Kemudian para buruh pelabuhan ataupun para porter di bandara itu juga harus diberikan fasilitas kesehatan minimal berupa masker. Karena mereka ini yang langsung melakukan kontak dengan para pendatang atau pelaku perjalanan. Supaya tidak terjadi penyebaran virus corona di antara kita semuanya. Jadi saya berharap kita semuanya bisa taat terhadap himbauan ataupun maklumat ataupun bahkan langkah-langkah preventif yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota, bahkan pencegahan yang telah dilakukan di tingkat desa, kelurahan ataupun negeri. Jadi teman-teman, dengan kondisi saat ini mari kita kooperatif. Ini semua adalah ikhtiar kita bersama supaya bisa melawan penyebaran virus corona ini. Karena kalau tidak begitu, sekali ini lolos dan terkonfirmasi ada satu pasien positif corona di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita akan resah dan tim medis juga akan repot untuk melakukan tracking dengan siapa orang ini berkomunikasi, fasilitas apa yang dia pakai, kemudian tempat-tempat mana yang sudah dia datangin. Jadi ini adalah ikhtiar kita bersama, kesadaran itu harus muncul dari diri kita masing-masing supaya bisa mencegah dan memutus penyebaran virus corona ini di tengah-tengah kita. Oke, jadi informasinya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.